Kerajaan Persia dikenal sebagai penyembah api dan sebagai penganut ajaran Mazdak, yakni kebebasan berhubungan seks, bahkan sampai permaisuri rajanya adalah milik bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan mengapa agama Islam diturunkan di Mekah, bukan di Romawi atau Persia. Mengapa agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebarkan di kota Mekah? Padahal pada saat itu kaum yang maju berada di wilayah Romawi dan kerajaan Persia. Tentu saja hal itu ada tujuan dan alasan yang mendasarinya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, yang mana adalah kaum yang jauh dari peradaban ilmu pengetahuan. Bukan hanya itu, bahwa pada masa zaman jahiliyah, wilayah kota Mekah masih dalam pengaruh dua kekuatan besar, yaitu kerajaan di Romawi dan kerajaan Persia. Terkait dengan pelajaran atau hikmah dari diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Quraisy Shihab dalam salah satu karyanya. Dikutip dari buku Ensiklopedia Islam yang menjadi alasan mengapa Islam didakwahkan di kota Mekah, justru bukan di wilayah Romawi maupun Persia. Bahwa barang siapa yang ingin berdakwah menyampaikan agama, hendaklah menjauhi sebuah tempat yang memiliki kekuatan besar untuk menghalangi. Sebagaimana diketahui dari berbagai buku sejarah, Islam pertama kali disampaikan di tanah Arab atau kota Mekah. Saat itu di tengah hegemoni dua kerajaan besar. Dua kerajaan besar itu adalah kerajaan di wilayah Romawi dan kerajaan Persia, di mana keduanya bukanlah pengikut agama Tauhid sebagaimana diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kerajaan Persia dikenal sebagai penyembah api dan sebagai penganut ajaran Mazdak, yakni kebebasan berhubungan seks, bahkan sampai permaisuri rajanya adalah milik bersama. Kerajaan besar yang lainnya adalah kerajaan Romawi yang dikenal sebagai penganut Kristen, akan tetapi masih dipengaruhi budaya Kaisar Nero yang menodai ibunya sendiri. Maka dari itu, seandainya agama Islam dikembangkan di dua wilayah tersebut, maka tekanan yang dihadapi sangat besar, seperti halnya masa diutusnya Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Timur Tengah, yang mana ini bagian dari wilayah kota Mekah, merupakan wilayah yang cukup strategis, di mana di situ sebagai jalur penghubung wilayah timur dan barat. Karena sebagai kawasan yang strategis, kota Mekah sangat pantas sekali dijadikan tempat penyampaian wahyu ilahi yang terakhir. Kota Mekah atau yang disebut Hijaz juga termasuk wilayah berkumpulnya para seniman, para pedagang yang suka menunjukkan kemewahan dan berbagai dagangannya. Jadi, kota Mekah adalah kota tempat berkumpulnya berbagai kafilah dari seluruh tanah Arab. Mereka akan berangkat membawa dagangannya lagi ke berbagai daerah, sampai ke wilayah Romawi dan kerajaan Persia. Dari sini, tatkala agama Islam mulai pertama diajarkan, risalahnya sudah terdengar secara otomatis kepada kaisar-kaisar Romawi maupun kerajaan Persia melalui para kafilah tadi.
Selanjutnya, alasan utama kota Mekah sebagai tempat diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena saat itu masih minim peradaban. Masyarakat kota Mekah waktu itu terkenal memiliki watak yang keras kepala, suka menghina orang lain dengan perkataan yang tajam, dan dikenal punya pendirian yang kuat. Jadi, karena itulah kota Mekah menjadi tempat disampaikannya pesan ilahi yang terakhir. Meskipun awalnya penduduk sulit menerima ajaran agama Islam, namun setelah masuk Islam, mereka memiliki pendirian yang kuat untuk menjalankannya, meskipun nyawa sebagai taruhannya. Dan itulah kisah kenapa agama Islam disebarkan di kota Mekah, bukan di Romawi atau Persia. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.